Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa di mana saja berada, hari ini kita lanjutkan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp yang ada di deskripsi YouTube ini. Dapat lihat di nomor ini. Akan kita lanjutkan untuk pertanyaan dari, ya tidak saya sebutkan ya, saya baca saja soalnya, pertanyaannya saya baca saja dari WhatsApp web ya. Nomor satu ya, yang pertama ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kenapa saya disuruh oleh orang KUA untuk menunggu 3 bulan setelah bercerai baru boleh menikah lagi? Padahal setahu saya laki-laki boleh menikah kapan saja, yang penting kan ada surat cerainya. Mohon penjelasan Pak, atau memang sengaja dipersulit? Maaf Pak, bukan kantor KUA Bapak. Oh ya, bukan KUA Sibolga Kota ya, bukan KUA Sibolga Kota. Oke, kalimat pertamanya dulu nih agak pedas nih, dipersulit ya, atau memang enggak, bukan dipersulit ya Pak ya. Begini aturannya nih, laki-laki setelah resmi bercerai di pengadilan agama memang tidak memiliki masa iddah. Laki-laki dalam fikih munakahat juga tidak memiliki iddah, masa menunggu. Masa menunggu setelah terjadi perceraian itu iddah nih. Tapi kenapa si laki-laki mantan suami mau menikah lagi kemudian disuruh menunggu 3 bulan? Maksudnya menunggu 3 bulan ini menunggu setelah habis masa iddah istrinya, mantan istrinya. Karena di masa ini seorang suami ini masih ada kemungkinan untuk rujuk kembali kepada istrinya, mantan istrinya itu masih ada kemungkinan untuk rujuk. Makanya disuruh tunggu dulu sampai selesai masa iddah dari mantan istrinya gitu Pak. Bukan maksud dipersulit, kan? Kita nggak mungkin mempersulit-sulit orang. Di KUA itu sekarang kan sudah integritas Pak ya, berzona integritas, jadi nggak lagi ada cerita persulit tuh cerita lah. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin itu seperti itu ya. Jadi memang ada edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nih Pak, tanggal 29 Oktober tahun 2021. Itu ketentuannya di nomor 3, saya baca Pak ya. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya. Itu Pak edarannya. Jadi KUA itu menjalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Insyaallah Pak, tunggu sabarlah ya Pak ya. Karena nanti ini bisa jadi dia seperti poligami terselubung. Setelah Bapak menikah lagi dengan wanita lain, Bapak kan masih punya hak untuk menikah lagi, untuk rujuk kepada mantan istri. Nah kan, ada hak lagi. Jadi sepertinya bisa poligami Bapak. Tapi walaupun begitu ya ada juga edaran berikutnya. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan. Ada juga nih Pak, poin nomor 5. Jadi kan Pak ya, saya jelaskannya kenapa KUA itu menyuruh Bapak untuk menunggu. Nah, menunggu dulu sampai selesai masa iddahnya. Itu memang ada edarannya dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Itu Pak yang dapat saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua hari ini ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ustadz ya Pak Ustadz. Mohon maaf ya Pak kalau saya lancang bertanya. Suami saya dikabari orang sama saya sudah nikah lagi. Saya tidak tahu Pak. Tapi kata orang itu dia nikah resmi Pak. Ada buku nikahnya. Apa bisa gitu Pak? Bagaimana nasib saya dan anak-anak saya Pak? Mohon bantuannya ya Pak. Nah ini agak
ngeri-ngeri sedap juga nih bahasnya nih. Kalau ini memang betul menikah tanpa sepengetahuan istri yang pertama atau istri yang sah, kemudian menikah lagi di tempat lain dengan wanita lain, kemudian ada buku nikahnya, nih ngeri-ngeri sedap bahasnya. Begini ya Bu, ini perlu Ibu jelaskan dulu nanti, betul nggak ini cerita ini? Artinya kabar dari orang itu betul apa tidak? Kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku nikah itu tidak mungkin bisa keluar karena izin dari istri pertama tidak ada. Nah, tapi kenapa bisa keluar? Kalau ini memang benar betul keluar dari KUA, langkah Ibu kami sarankan tanya KUA yang mengeluarkannya itu Bu, KUA mana? Tanya, datangi Bu ya, baik-baik Bu, datangi, cerita apa benar di KUA itu sudah pernah ada mencatatkan pernikahan dari suami Ibu, mencatatkan pernikahan suami Ibu dengan wanita lain. Bila memang benar ada, Ibu selidiki juga kenapa bisa dinikahkan tanpa ada izin dari istri pertamanya atau Ibu. Ya Bu, tanya dulu. Kalau memang itu betul Bu, kemungkinannya ada delik hukum pidananya ini Bu, atau juga perdatanya. Atau nanti lebih dalam kita bahas lagi, tapi data-datanya harus jelas bisa saya jawab. Apa dan mengapa bisa keluar buku nikah itu? Bagaimana? Apa tanggapan dari KUA di sana? Ibu ya, itu yang saya jawab karena ini saya hanya melihat pertanyaan ini tidak detail ya Bu. Kenapa bisa keluar? Seharusnya tidak bisa keluar. Buku nikah tidak bisa keluar karena kekurangan syarat. Ada istri pertama, harusnya ada izin poligami dari istri pertamanya, tapi ini tidak ada. Ini ada bisa-bisa deliknya bisa pidana ini Bu, bisa juga perdata. Karena begini, ini pengalaman ya Bu ya, pengalaman dari beberapa kasus yang pernah kita dengar. Si suami ini ngakunya sama orang tua ini lajang. Kalau nggak lajang duda. Jadi surat pengantar dari kelurahan atau dari desa, entah memang itu asli atau itu dia menipu kepada kepala desa atau lurah, atau dia buat sendiri, dipalsukan atau bagaimana, sampai di KUA statusnya kan dijaka. Nah, prosesnya setelah dilaksanakan ya biasa saja, namanya juga statusnya dijaka. Rupanya ada istrinya. Nah, inilah nanti bisa jadi deliknya delik pidana, penipuan. Ada juga kasus dia ngakunya duda, dibilangnya istrinya sudah meninggal. Nah, lebih repot lagi. Ibu yang masih ada dianggap sudah meninggal. Ini bisa kasusnya deliknya delik pidana, penipuan ya, jadi gitu. Jadi Bu, ini perlu penjelasan lebih dalam ya Bu ya, karena ini saya datanya tidak banyak saya terima, hanya melihat bahwa kabarnya suami Ibu menikah lagi, Ibu tidak tahu buku nikahnya ada, kok bisa? Nah, cuma itu pertanyaan dari Ibu. Kemudian bagaimana nasib saya dan anak saya Pak? Ya, kalau nasib Ibu ya masih sebagai pasangan suami istri yang sah, Bu ya. Kemudian anak-anaknya, ya anak-anaknya tetap anak-anak Bapak dan anak Ibu. Mengenai nafkahnya ya tanggung jawab Bapak, tanggung jawab ayah-ayahnya itu suami Ibu. Masih biasa saja, nggak ada masalah. Cuma pernikahan yang kedua itu yang bermasalah Bu, karena kalau betul ada buku nikahnya, ini yang menjadi tanda tanya besar, kenapa bisa keluar padahal tidak mencukupi berkas peraturan perundang-undangan, ya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Demikian Bu, saya jawab Bu. Untuk lebih jelasnya silakan saya datang ke KUA, kita bisa memberikan penjelasan yang lebih luas kepada Ibu. Oke, pertanyaan nomor 3. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya wanita yang bernasib sial Pak. Kenapa pula sial? Tak ada sial Ibu ya. Maaf ya Pak Ustaz, kalau saya lebay. Sudahlah lama macam janda, sudah cerai pun masih menunggu lagi. Ya, kenapa pula menunggu? Gini ya Ustaz, saya lebih 4 tahun ditinggalkan suami tanpa nafkah lahir batin. Tahu? Kami tidak pernah berjumpa, hanya sekali-sekali berkomunikasi kalau dia meng-HP saya, dan di situ pasti kami bertengkar. Berarti cuma komunikasi lewat HP ya Bu ya. Sekarang saya sudah janda Ustaz, sudah diputus perkaranya di pengadilan agama, dan sudah ada laki-laki baik yang mau menikahi saya. Tapi kata ibunya, begitu putus pengadilan Bu, langsung ada yang mau menikahi. Mantap.
Tapi kenapa saya harus menunggu 3 bulan setelah perceraian resmi di pengadilan? Kata orang KUA, nggak saya sebut ya KUA mana ya. Kata orang KUA harus sabar menunggu lagi, belum siap iddahnya. Mohon penjelasannya ya Ustaz. Oh, terima kasih atas kebaikan Ustaz. Oke, terima kasih kembali. Baik Bu ya, jadi Bu sudah lama ditinggal oleh suami Bu. Ya tadi lebih 4 tahun. Ditinggalkan tanpa nafkah lahir batin, cuma hanya komunikasi by HP, melalui telepon, dan itu pun bertengkar itu Ibu ya. Kemudian sudah putus perceraian di pengadilan agama, kok masih nunggu lagi? Memang begitu Bu aturannya. Perceraian itu terjadi di pengadilan agama, Ibu ya. Perceraian di kompilasi hukum Islam ini pasal 115 kompilasi hukum Islam KHI. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi perceraian itu di pengadilan agama. Kemudian pada saat tanggal putus diketok palu oleh hakim sah bercerai, nanti Bu. Nah, disitulah perceraian itu di pasal 123. Perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Disitulah tanggal itulah dihitung. Disitulah dihitung 3 bulan. Kami menghitung kalau di KUA 3 bulan itu 90 hari. Karena salah satu kurung 3 kali bersuci. Iddah wanita itu kan salah satu kurung 3 kali bersuci. Jadi kalau suci, haid, suci, haid, suci, haid, suci. Nah, yang suci yang berikut itulah baru bisa dilaksanakan akad nikah. Jadi kami menghitungnya 3 bulan. Tambah 10 hari proses pemeriksaan akad nikah. Jadi dihitung-hitung 100 hari lah. Insya Allah bisa dilaksanakan akad nikah. Tapi kan sudah lama ditinggal saat itu nggak dihitung. Yang dihitung itu putus pengadilan. Ketok palu, putus perceraian di kasusnya di pengadilan agama, selesai bercerai, resmi bercerai, kan situ lagi itu Bu ya. Jadi sabarlah menunggu 3 bulan kok Bu, nggak lama dibandingkan yang 4 tahun kan lebih cepat kan 3 bulan Bu ya. Mudah-mudahan jawaban dari saya bermanfaat untuk Ibu. Ibu bisa datang saja langsung ke KUA, bisa kita berikan penjelasan yang lebih luas lagi Bu ya. Baik, yang pertanyaan yang keempat, ini agak kurang juga. Assalamualaikum Pak Kua kami. Pak Kua kami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya lihat video Bapak tentang nikah siri yang halal haram. Saya jadi takut Pak. Saya menangis, suami saya juga bingung, nggak tahu harus kayak mana. Contoh yang Bapak ceritakan di video itu mirip sekali dengan keadaan kami. Pak, saya wanita muhalal. Waktu itu kami dinikahkan oleh orang yang di masjid. Maaf Pak, tidak saya bilangkan nama masjidnya. Saya tidak punya keluarga yang beragama Islam. Tapi kami dinikahkan, saya dan suami tidak mengerti tentang syarat-syarat nikah. Maklum sajalah Pak, kami cuma tamat SMP. Yang saya ingat, yang menikahkan tidak ada orang KUA. Waktu mau nikah, saya dan suami tidak ada mengurus surat-surat. Sekarang kami sudah punya anak dan kami sudah berencana mau buat kartu keluarga. Bagus Bu ya, buat kartu keluarga. Saya takut Pak, jika pernikahan kami termasuk yang haram dan dosa. Bantu kami ya Pak, kami bersedia datang ke KUA. Kapan waktunya yang cocok ya Pak, dan berapa biaya yang harus kami sediakan? Berapa biaya yang harus kami sediakan? Bila uang kami cukup, kami akan lanjutkan prosesnya. Maklumlah Pak, ekonomi kami masih pas-pasan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Ibu, Bapak. Ini kayak sudah lihat video saya ya mengenai nikah siri halal haram. Sekilas dari WA Ibu ke kami, memang kalau Ibu calon istri saat itu tidak memiliki wali nasab, keluarganya tidak ada yang beragama Islam, memang walinya adalah wali hakim. Seorang wanita yang tidak memiliki wali nasab, maka walinya adalah wali hakim. Nah, ini dinikahkan sama orang pengurus masjid atau orang-orang yang ada di masjid. Tidak jelas siapa ini orang.
Saran saya Bu, langkah pertama segera datang ke KUA, ceritakan semuanya ke kami, berikan informasi seluas-luasnya kepada kami tentang proses terjadinya akad nikah ini. Bila nanti kami nyatakan bahwa pernikahan itu tidak sah, setelah kami periksa dan teliti pernikahan tidak sah, segera kita laksanakan nikah ulang, tajdid nikah. Kita ulangi pernikahan itu, karena yang lama adalah pernikahan yang tidak sah, bila memang nanti tidak memenuhi rukun dan syarat. Kemudian apa tadi takut dosa, kapan waktu yang cocok? Kapan saja, datang ke KUA kapan saja, hari kerja, jam kerja, dari Senin sampai Jumat, yang hari libur Senin sampai Jumat 7.30 sampai 16.00, Senin sampai Kamis, Jumat sampai 16.30 WIB. Insya Allah akan saya berikan pelayanan yang baik dan memberikan solusi-solusi terbaik untuk Bapak dan Ibu nanti. Kemudian berapa biaya yang harus disediakan? Berapa biaya yang harus kami sediakan bila uang kami cukup? Biaya pernikahan di kantor urusan agama di hari kerja dan jam kerja Rp0. Tapi kalau Ibu ingin dilaksanakan di rumah, kalau kita buat kembali di masjid atau dibuat di gedung, di hotel, di mana, itu di luar kantor KUA, biayanya Rp600.000. Rp600.000 di store ke kas negara, ya, di store ke kas negara. Nanti billingnya dikeluarkan staf kita, dicetak billingnya, dibawa ke kantor pos atau ke bank, bayar sendiri, bukti store-nya antar ke KUA. Itu biayanya Rp600.000. Tidak ada biaya yang lain-lain, itulah biayanya. Kalau nikah di KUA tidak ada biayanya Rp0, tapi di hari kerja dan jam kerja. So ya, bisa dipahami ya mengenai biayanya. Oke. Mudah-mudahan jawaban dari saya bisa membantu Ibu, bisa bermanfaat untuk Ibu, dan kami tunggu kehadirannya di KUA. Kalau memang ini kejadiannya di Sibolga Kota, kami tunggu kehadiran langsung di KUA Sibolga Kota. Tapi kalau memang Ibu berada di luar wilayah Sibolga Kota, silakan datangi KUA di mana Ibu berada. Kalau toh juga mau ke Sibolga Kota, kami juga menerima, tentunya ada persyaratan lain, yaitu rekomendasi bila berada di luar daerah. Nanti kan saya berikan penjelasan setelah Ibu datang ke KUA terlebih jelasnya Ibu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah Bapak dan Ibu, para pemirsa di mana saja berada, saya kira hari ini cukup penjelasan saya menjawab 4 pertanyaan, mengingat juga durasi ya. Insya Allah nanti akan saya jawab lagi dengan video yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wastabiqul khairat billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya.